diskusi itu akan mempertajam pemahaman seseorang, ya. Maka di sini ada ucapan indah yang dinukilkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Kata beliau, la syakka annal munawwarah syahdun lil afham. Maka tidak diragukan lagi, dalam dialog diskusi tersebut akan mempertajam dan mengasah pemahaman seseorang. Wa tu'til insana qudwatan, ataukah wa tu'til insana qudratan 'alal mujadalati wal mujadalatu bil haqq ma'murun biha, kama qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dalam surat An-Nahl ayat 125 itu tuh disebutkan. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwa dalam diskusi tersebut akan menjadikan pemahaman seseorang itu lebih terasah, lebih tajam, bahwa dalam dialog dan diskusi tersebut akan memberikan seseorang itu kekuatan di dalam berdialog, ya, akan menjadikan dia terbiasa. Tentunya dialog ilmiah yang dimaksudkan di sini, dialog ilmiah untuk menampakkan kebenaran, ya. Kemudian kata beliau, wal mujadalatu bil haqq ma'murun biha, dan berdiskusi, berdialog, ya, di atas kebenaran itu adalah perkara yang diperintahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125. Ya, bisa dilihat nanti, ya, mushafnya ataukah terjemahannya. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbik. Ajak tuh manusia, ajak mereka ila sabili rabbik, ke jalan Allah Rabbul Alamin. Itu nuqtah, itu titik yang harus kita perhatikan, bahwa berdakwah itu untuk ngajak manusia ila sabili rabbik, mengajak manusia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa berdakwah itu, bahwa berdialog itu, bahwa berdiskusi dalam agama itu tujuannya apa? Menggiring manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk menggiring manusia ke dalam opini kita, bukan untuk menggiring mereka di atas hawa nafsu kita, bukan. Tapi ila sabili rabbik, ajak mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bil hikmah, ini rentetannya, dengan hikmah, dengan penuh kelemah lembutan. Ya, kalau gitu Ustaz, ngomongnya harus lemah lembut, ya? Enggak demikian, ya. Keras, tegas pada tempatnya, itu adalah kelemah lembutan, ya. Jadi jangan disalahpahami, itu yang diterangkan oleh para ulama, ya. Bil hikmah, dengan lemah lembut itu jangan selalu dipahami bahwasanya dakwah itu harus dengan suara lembut, harus dengan kelemah lembutan, enggak. Tapi semuanya kita tempatkan pada porsinya masing-masing, ya. Ada kondisi dan keadaan yang harus memang kita tegas di situ. Dan kata para ulama, ketegasan pada tempatnya, pada hakikatnya adalah kelemah lembutan, ya. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan para sahabat yang mereka terjatuh dalam kesalahan, ya, itu diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan satu cara. Ada di antara mereka karena masih kurangnya ilmu, ya, maka melihat dari tipe orang tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan mereka dengan lemah lembut. Seorang Arabi, ya, yang kencing, buang air di dalam masjid, itu Nabi enggak menghardiknya, dalam keadaan para sahabat sudah geram sekali, yang melihat tingkah lakunya, kok berani-beraninya kencing di masjid, ya, namanya badui, orang yang tinggal di pedalaman.
Nabi katakan tunggu, biarkan dia selesai membuang hajahnya. Subhanallah, selesaikan. Kemudian setelah itu, setelah dia selesaikan hajatnya, buang air kecilnya, Nabi minta air untuk kemudian disiram ke tempat dia kencing tersebut, ya, dengan penuh kelemah lembutannya. Ya, maka karena kondisinya demikian, ya demikian pula diperlakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat yang timbul dan keluar dari ucapan lelaki Arabi ini, Badui ini, ya, dalam keadaan pada saat itu sahabat yang lainnya udah geram sekali, ya, ya, saking senangnya dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dia mengatakan, wahai Allah, rahmatilah saya dan Muhammad dan jangan rahmati selain kami berdua. Ya, itu saking gembiranya mendapatkan perlakuan yang begitu indah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lain pula kondisinya ketika ada seorang lelaki yang memakai emas, ya, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menyuruhnya, mencabutnya, mengambilnya, kemudian dibuang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sekali lagi dipahami dengan baik, ya. Itu tahapan yang pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, dengan kelemah lembutan, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini tingkatan yang ketiga, ya. Kalau kelemah lembutan tersebut telah ditempuh kemudian tidak membuahkan hasil, beralih ke tahapan yang kedua, al mau'izah al hasanah, dengan teguran, dengan nasihat yang baik, enggak mempan. Keempat, wajadilhum billati hiya ahsan, dialog, diskusi dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik, ya. Kemudian di sana jamaah sekalian disebutkan oleh para ulama dari adab-adab al-mujadalah billati hiya ahsan. Ini nih di antara rentetan adab berdiskusi dengan baik. Yang pertama, ya, an-niyah as-sadiqatu fi nasril haqq wad da'wah ila dinillah. Luruskan niatnya kita ketika berdialog, ketika berdiskusi, ya, maka luruskan niatnya kita. Niatkan dalam diskusi tersebut untuk menolong kebenaran, untuk menegakkan dan menampakkan kebenaran dan mengajak manusia ke dalam agama Allah. Wa tarkur riya was-sum'ah wa talabur rif'ah wal jah. Tinggalkan riya, ya, ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia, ingin mendapatkan kedudukan yang mulia di tengah manusia. Na'udzubillah. Hati-hati. Oh, masya Allah ya, kuat dalilnya, ya, masya Allah ya, jago retorikanya. Bukan itu, ya, yang ingin kita tampakkan ke manusia, bukan diri kita yang ingin kita tonjolkan di hadapan manusia, bukan, tapi untuk menampakkan kebenaran itu di hadapan manusia, untuk mengajak manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua, al-i'timad 'alal ilmi as-sahih al-mustafad minal kitabi was sunnah wa taqdimun naql wa nususihi 'alal aql wa dhununihi. Adab yang kedua. Apa tuh adab yang kedua? Di dalam diskusi, di dalam dialog yang kita lakukan, itu harus disandarkan, harus dibangun di atas ilmu yang benar, ya, yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah.
Gimana kita mau berdialog? Gimana kita mau berdiskusi kalau pengetahuan kita tentang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belepotan? Kalau kitanya itu malas menuntut ilmu, kalau kita malas duduk di majelis-majelis ilmu, nah gimana kita mau diskusi? Gimana kita mau berdialog? Ya, yang ada nantinya apa? Gontong-gontokan untuk menunjukkan ini nih saya nih. Ya, kalau kalah emosi. Ya, itu aja tuh. Ya, yang paling parah, naudzubillah, kalau nggak dewasa, akhirnya apa? Menghajar saudaranya, memboikot saudaranya, sampai nggak mau salam. Ya, sholat di sampingnya nggak mau juga. Itu kan fatal akibatnya. Ya. Na'udzubillah, ya itu bahaya, ya itu bahaya. Sekali lagi, mari berdiskusi, berdialog di atas pondasi ilmu yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengedepankan an-naql wa nususihi, mengedepankan an-naql. Naql itu ya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya kita dahulukan dibandingkan akal, pikiran kita, akalnya kita, ya wadhununihi, dan prasangkanya kita dijauhkan. Ya, dahulukan dalil di atas akalnya kita dan prasangkanya kita, di atas perasaannya kita. Ya, jangan pakai perasaan, dahulukan tuh nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.